Data Satgas COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara pada 10 September lalu menyebut sebanyak 1.921 dosis vaksin Sinovac rusak dan terbuang sia-sia. Dari 1.921 dosis vaksin yang terbuang itu, 1.818 dosis tak terpakai dan 103 dosis dinyatakan rusak. Besarnya jumlah vaksin yang terbuang ini diduga karena pada awal vaksinasi banyak masyarakat yang takut atau tidak antusias untuk divaksin. Padahal, vaksin yang dikirim dari pusat berbentuk kemasan di mana satu vial bisa untuk vaksinasi 10 orang. Artinya, saat vaksinasi, jumlah warga yang disuntik tidak memenuhi kuota maksimal dalam satu vial, yaitu harus berjumlah 10 orang dalam satu periode suntik vaksin. Tidak betul ribuan vaksin itu terbuang di Aceh Tenggara, tapi memang ada 1.819 dosis vaksin tidak terpakai. Jadi artinya bukan terbuang tapi tidak terpakai pada saat proses vaksinasi. Memang di awal-awal kegiatan vaksinasi di Kabupaten Aceh Tenggara dulu masyarakat masih kurang antusias, sehingga vaksin yang satu vial 10 dosis itu kadang-kadang yang datang 6 orang, jadi sehingga yang 4 dosis itu jadi tidak terpakai. Menurut Dinas Kesehatan Aceh, vaksin terbuang percuma ini bukan hal yang baru, karena jika ditotal, dosis vaksin yang terbuang hanya 3,7%. Sedangkan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk maksimal persentase pembuangan dosis vaksin atau wastage rate yaitu sebesar 15%, sehingga kasus yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara ini masih dianggap wajar. Kini limbah vaksin yang tidak terpakai ini sudah dimusnahkan sesuai dengan standar operasional prosedur medis. Jadinya kalau kita persentase wastage rate-nya adalah 3,7%. Nah, wastage rate yang diizinkan oleh pemerintah adalah 15%. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya vaksin tidak terpakai, karena memang kita tidak memakai vaksin satu vial satu dosis. Sementara itu, Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pemerintah Aceh meminta masyarakat untuk tidak memilih-milih jenis vaksin yang ingin disuntikan. Hal ini terjadi semenjak adanya booster Moderna di Aceh yang dapat digunakan oleh masyarakat umum yang membuat antusiasme warga ingin divaksin meningkat. Kalau Moderna itu dosis ketiga yang sebelumnya dikhususkan untuk tenaga kesehatan. Tetapi bagi masyarakat umum yang belum disuntik dengan Sinovac, boleh dengan meminta Moderna, jenis vaksin yang lain. Di Aceh itu Moderna ya. Moderna, kemudian tapi harus sesuai dengan prosedur ya, karena kondisi orang berbeda-beda. Satgas menyebut semua jenis vaksin sama dan aman karena telah mendapat izin dan jaminan dari pemerintah. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Saudara, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani. Selamat sore, Pak Saifullah. Selamat sore, Mbak. Ya. Bapak, apa penyebab ada 1.900 vaksin Sinovac di Kabupaten Aceh Tenggara akhirnya harus rusak dan dibuang? Iya, saya pikir ini bukan faktor kesengajaan ya. Faktornya kan memang vaksin yang sudah tidak layak pakai memang harus tidak boleh dipakai karena efektivitasnya turun atau bahkan membahayakan, dan sudah ada prosedurnya. Perkiraan bahwa ada vaksin yang tidak bisa digunakan itu ada perkiraannya sekitar 5-10%. Nah, yang terjadi kemarin diberitakan di Aceh Tenggara setelah kita telusuri, bukan berarti vaksin itu sengaja dibuang, tetapi memang sudah tidak bisa digunakan. Faktornya karena vial, dalam satu vial itu ada 10 dosis. Jadi ketika sudah dipakai misalnya 6 dosis, sisanya 4 dosis, tentu tidak bisa digunakan pada hari itu. Masa simpannya hanya 6 jam. Kalau setelah melewati masa itu tentu tidak boleh lagi digunakan, dan itu vaksin itu yang secara akumulatif itu yang mencapai sebanyak 1.812 dosis, dan diantaranya ada yang rusak sekitar 103 dosis. Itu yang terjadi di Aceh Tenggara. Faktornya tentu macam-macam, Mbak. Bisa karena di awal-awal dulu vaksinasi ini kan masih
dalam sosialisasi, kemudian masyarakat juga melihat yang sudah divaksin bagaimana reaksinya, dan kemudian semakin kemari antusiasme masyarakat semakin tinggi untuk divaksin, terutama kalau vaksinasi itu dilakukan secara massal, Mbak. Demikian. Lalu vaksin yang rusak dan terbuang ini dikemanakan, Pak? Ya, itu kan ada pemusnahan, ada prosedur pemusnahannya kan, seperti juga pemusnahan vaksin-vaksin reguler, itu saya kira sudah ada prosedurnya. Dan itu tidak, prosedur pemusnahan itu sudah diatur, ada surat dari edaran Kementerian Kesehatan, sudah ada prosedurnya. Pak Saifullah, selain di Aceh Tenggara, daerah mana lagi yang serapan vaksinasinya masih rendah? Ya, kalau kita lihat secara umum di Aceh itu yang tertinggi cakupannya sampai tanggal 13 September 2021 masih Banda Aceh sudah mencapai 60,6%. Secara rata Aceh itu 20,7%. Nah, Aceh Tenggara itu termasuk hampir mencapai angka rata, jadi 19,9%. Kalau kita lihat yang paling rendah di bawah rata-rata masih Kabupaten Aceh Besar, ini yang paling rendah 12,1%, kemudian Aceh Utara 12,4%, Pidi 12,8%, Simelu 14,6%, Aceh Jaya 15,6%, kemudian Biren 15,9%, Pidi Jaya 16,1%, dan seterusnya, Mbak. Itu untuk dosis pertama. Oke. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya, untuk dosis pertama, kalau saya rinci satu persatu terlalu panjang, tapi 20,7% untuk rata-rata Aceh. Kemudian untuk dosis kedua itu 11,4%. Sedangkan vaksinasi tenaga kesehatan dosis ketiga itu sudah mencapai 22,3%. Nah, kalau kita lihat yang paling rendah untuk dosis kedua, untuk semua kelompok sasaran, itu Aceh Utara, 5,9%. Untuk tenaga kesehatan yang paling rendah PD masih 4,0%. Demikian, Mbak. Pak Saifullah, apa yang menjadi kendala dalam mencapai target sasaran vaksinasi di Aceh sana? Kendalanya saya pikir gejala umum yang terjadi di tanah air, ya, faktor pendidikan, faktor geografis, kemudian juga faktor kesadaran masyarakat. Dan pada riset yang dilakukan oleh WHO pada 19 sampai 30 September 2020 yang lalu, secara umum nasional itu kan 2/3% dari sampel 115.000 orang juga menerima vaksin, jadi vaksin rendah. Nah, yang paling tinggi Papua dan Aceh 45%. Dan itulah kerja keras kita mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini untuk keselamatan semua orang, termasuk melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Terutama peran media massa juga cukup masif di Aceh dalam rangka sosialisasi ini. Saya kira secara pelan-pelan ini angkanya terus naik. Nah, yang perlu kita dorong ke depan adalah berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, jadi memperbanyak titik-titik vaksinasi massal yang dilakukan di kabupaten kota. Ada kecenderungan kalau kita amati, vaksinasi massal yang dilakukan di provinsi itu nampak masyarakat lebih antusiasme untuk datang secara berkelompok, mungkin 3 orang, 4 orang gitu. Daripada misalnya vaksinasi dilakukan di puskesmas. Kemudian vaksinasi dilakukan di kecamatan itu kalau dilakukan di dekat-dekat dengan tempat-tempat masyarakat berkumpul seperti dekat pasar, itu cenderung akan lebih banyak diikuti orang. Gitu, Pak. Terima kasih juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Aceh, Bapak Saifullah Abdul Ghani, atas waktunya untuk Kompas TV.